Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akhlis Ardiansyah, calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022 dari Kabupaten Bondowoso. Izinkan saya untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Ki Hajar Dewantara atau dikenal dengan nama asli Soehardi Suryodiningrat adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah bangsa Indonesia dalam memajukan pendidikan di tanah air. Beliau adalah tokoh pelopor dan pendiri Taman Siswa, serta pernah diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama setelah Indonesia merdeka. Buah pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah warisan budaya bangsa dan menjadi salah satu kekayaan keilmuan milik bangsa Indonesia. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara pada dasarnya yang paling sesuai untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia seutuhnya maupun pembangunan nasional yang bercirikan kepribadian bangsa Indonesia. Untuk merealisasikan pemikirannya, maka Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa. Dalam Kongres Taman Siswa pada tahun 1947, beliau mempertegas pemikirannya dengan mengemukakan 5 asas yang dikenal dengan Pancadharma. Kelima asas tersebut adalah asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Sekolah yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah National Onderwijs Instituut Taman Siswa, atau lebih dikenal dengan Taman Siswa. Sekolah ini didirikan pada 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Prinsip dasar yang ada dalam sekolah Taman Siswa dikenal sebagai Patra Triloka. Prinsip ini kemudian digunakan sebagai pedoman bagi para guru. Salah satu konsep dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah momong, among, dan ngemong yang kemudian dikembangkan menjadi 3 prinsip kepemimpinan di Taman Siswa. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Pada dasarnya, konsep-konsep pendidikan itu mengutamakan cinta dan kasih sayang, mendidik sebagaimana dilakukan orang tua atau bapak dan ibu kepada anak-anaknya sendiri. Ing ngarsa sung tulodo yang artinya di depan. Maksud di depan adalah seorang harus bisa memberi teladan atau contoh. Teladan menjadi kata kunci kesuksesan dalam pembelajaran, sehingga ketika pembelajaran berlangsung, seorang pendidik harus membimbing dan mengarahkan agar tujuan pembelajaran yang dipelajari siswa benar dan tepat. Selama proses pembelajaran, guru tanpa sadar menjadi panutan bagi siswa, baik dari kata maupun perbuatan. Oleh karena itu, pendidikan selain menguasai pengetahuan, dia juga harus mempunyai pribadi yang dapat dicontoh. Yang kedua, ing madya mangun karso, yang artinya di tengah-tengah atau di antara seseorang bisa menciptakan prakarsa dan ide. Guru memiliki peranan penting untuk menstimulus agar terciptanya prakarsa dan ide di dalam proses pembelajaran. Kehadiran guru dapat memfasilitasi dengan beragam metode dan strategi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Setelah itu, potensi yang dimiliki oleh siswa dapat berkembang dengan baik. Tutwuri handayani, yang artinya dari belakang seseorang pendidik harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Pada pengertian itu, seseorang harus dapat mendorong orang yang dalam tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan dalam pekerjaannya. Dalam proses pembelajaran, guru harus memberi dorongan kepada siswanya untuk selalu belajar dengan tuntas dan maju berkelanjutan. Sehingga kata kunci sukses dalam pembelajaran adalah belajar tuntas dan berkelanjutan yang memiliki makna pada kehidupan. Guru pendidik memiliki peran penting dalam kemajuan bangsa, sebab bangsa yang besar adalah bangsa yang mendidik melalui nilai luhur
Sehingga label guru sebagai pahlawan prajasa perlu disematkan pada setiap guru, karena telah mendedikasikan dan mengabdi kepada negara demi kemajuan sebuah bangsa, yakni bangsa Indonesia. Selain itu, guru adalah teladan yang perlu didengar ucapannya dan ditiru perbuatannya. Kemudian sebagai fasilitator atau pengajar, sehingga menghasilkan diri pribadi yang beradab, bermartabat, berguna, dan berarti masyarakatnya, yang bertanggung jawab atas hidup sendiri dan orang lain, yang berwatak luhur dan berkepribadian. Ki Hajar Dewantara juga mengedepankan pendidikan karakter. Beliau mengajarkan bagaimana kita bisa memerdekakan diri kita sendiri dan belajar memerdekakan sebagian rakyat, bangsa, dan negara. Singkatnya, Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang percaya diri, baik sebagai individu maupun bagian dari sebuah bangsa. Konsep-konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan di sekolah saya adalah pendidikan mengedepankan karakter dengan cara peserta didik dibiasakan untuk melaksanakan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam setiap hari. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan konsep-konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.